Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan DJ. Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, nggak usah baca Tempo, nggak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Dapat 5 liter. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas si majalah Tempe ya guys ya, dimana dia masih saja mengusik-usik Pak Jokowi terkait Ocrep ya guys ya, OCCRP. Padahal OCCRP ataupun Ocrep itu kan sudah mengklarifikasi loh. Tapi kenapa ini si majalah Tempe ini selalu saja bilang bahwa ini adalah ya bisa dibilang aib negara karena mempunyai mantan presiden yang katanya terkorup guys. Aduh, yang bingung kayak maring majalah Tempe kok guys. Tenang. Tempe kena enaknya harusnya digoreng ya guys. Ini guys beritanya. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya, Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Clear. Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. Baca tuh. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan DJ. Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, nggak usah baca Tempo, nggak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Betul ya guys ya, daripada beli majalah Tempe yang mending beli beras ya. Bisa mencukupi, bisa mengenyangkan perut satu keluarga ya guys ya, daripada beli tempe. Dapat 5 liter. Ya. Saya akan kasih tahu teman-teman, di Tempo itu, Tempo masih saja kekeh dengan berita OCCRP. Karena apa? Tempo ini mendapat kontrak besar. Ya, tentunya dari orang atau komunitas yang membenci Bapak Jokowi, dendam, kesumat dengan Bapak Jokowi, ya. Sehingga Tempo dibayar mahal supaya mencitrakan buruk terhadap Bapak Jokowi. Nah, masalah OCCRP ini yang mulai redup, ya, karena masyarakat tidak percaya dengan berita OCCRP. Lagi pula OCCRP juga sudah klarifikasi bahwa dia tidak menemukan kesalahan Bapak Jokowi, ya, tidak menemukan bukti korupsinya Bapak Jokowi. Bahkan pemilik OCCRP mengatakan bahwa selama ini mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan signifikan dari Bapak Jokowi sehingga boleh dikatakan sebagai koruptor. Tapi Tempo tidak kehabisan akal. Dia terus-menerus membuat
berita headline di majalahnya maupun di media-media, ya. Headline tetap dengan skenario bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terkorup dunia. Meskipun pemilik OCCRP sudah mengatakan sebaliknya, bahwa mereka itu menampilkan nama Bapak Jokowi karena ada yang mengirimkan email mengikuti polling yang mereka adakan, ya. Ada sekitar 55.000. Kita tahu lah, 55.000 orang yang mengirimkan email ini siapa? Ya, Tempo, orang-orangnya Tempo. Buzzer-buzzer Banteng, buzzer-buzzer Tempo. Karena Tempo ini punya tugas yang harus diselesaikan untuk mencitrakan buruk terhadap Pak Jokowi. Itu tugasnya. Kenapa sih ditugaskan seperti itu? Ya, karena memang kalau Pak Jokowi citranya bagus terus, wah bahaya nih tahun 2029. Masuk akal guys ini guys ya. Yang dulu saya pernah bilang menyatakan bahwa si Cebong Hasto itu mengeluarkan uang 5 juta per satu postingan jika ramai ya guys ya. Itu. Nah, untuk semua ataupun para buzzer-buzzer yang mau menyerang, menguliti Pak Jokowi ya guys ya. Jadi memang benar ini aliran dana Tempo ataupun Tempe itu berasal dari Partai Merah guys ini ya. Berarti bukan hanya saja yang curiga, akan tetapi Ibu DJ pun sama. Ayo lo konangan. Bisa-bisa keluarga Pak Jokowi yang memerintah di Indonesia ya. Bisa-bisa anak Pak Jokowi jadi pejabat semua nih. Betul. Karena rakyat sudah begitu percaya terhadap Pak Jokowi. Kepercayaan masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh. Karena yang percaya pada Pak Jokowi itu lebih banyak, 80% lebih percaya kepada keamanahan Pak Jokowi dibanding dengan yang percaya oleh berita-berita Tempo ataupun media-media pembenci pemerintah. Tempo terus saja membuat headline, narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Mereka akan bikin itu terus. Nggak akan selesai-selesai, nanti 5 tahun ke depan akan bikin seperti itu. Ya, habis tadi OCCRP kemana lagi nih? Ya kan? Kemarin kalau masalah Ibu Iriana nggak berani Tempo. Tempo nggak berani. Karena Tempo tahu itu gampang dilacak. Bu Iriana itu jelas-jelas hoax, gampang terlacak. Nggak berani dibahas oleh Tempo. Tapi kalau masalah OCCRP, karena Tempo merasa, oh yang ngomong OCCRP bukan Tempo. Tempo hanya membumbui saja. Ya. Bahkan di berita di tanggal 12 atau 13 itu ya, Tempo membuat headline, akhirnya mendunia. Tempo ingin menggiring opini bahwa Pak Jokowi itu mendunia dalam hal negatif sebagai koruptor. Padahal di berita tersebut Tempo mewawancarai pemilik OCCRP dan pemilik OCCRP mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi adalah koruptor. Kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi mengorganisir koruptor-koruptor di Indonesia. Kami tidak mempunyai bukti. Jawabannya kami tidak mempunyai bukti semua. Artinya apa? Artinya tujuan Tempo untuk mendiskreditkan Pak Jokowi gagal. Justru dijelaskan oleh pemilik OCCRP bahwa Pak Jokowi bukan koruptor. Terima kasih. Tempo keren, dapat tawaran kontrak miliaran rupiah Waduh. untuk Miliaran, memoles guys. citra Pak Jokowi ya, dan tidak memberitakan fufafa katanya. Ini berita yang lagi beredar ya, dan pada kenyataannya salah guys ya. Ternyata yang menawarkan duluan itu si Tempo loh. Ini gimana nih Tempo nih, klarifikasinya ya Tempo ya. Ternyata di media X ini udah viral tentang surat penawaran dari Tempo guys ya. Ternyata Tempo lah yang menawarkan ke pemerintah untuk di-up ya, pakai hashtag terima kasih Jokowi. Ini surat penawarannya tuh ya, tuh dari Kurawa di X. Ternyata podcast bocor alus Tempo ini pernah disindir oleh Pak Prabowo nih guys ya. Nih kita lihat videonya Pak Prabowo ya. Dia sudah menyindir sebenarnya podcast. Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Nah, sindiran Pak Prabowo ini juga terkait dengan podcast bocor alus dari Tempo yang memang seolah-olah memframing ada keretakan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Padahal kenyataannya, nih kalian bisa lihat nih video gua ya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama, sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Sampai perusahaan ya, wow. Kalian bisa read
nih lihat red cardnya dia ya, red cardnya Tempo yang ditawarkan kepada pemerintah untuk mempromosikan Pak Jokowi, kinerja Pak Jokowi ya kan. Padahal ya kinerja Pak Jokowi nggak perlu dipromosikan, sudah dinikmati kok oleh orang banyak ya, oleh masyarakat banyak, dan memang sudah terbukti ya Pak Jokowi bukan omon-omon, begitu pula akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Oke, jangan teradu domba ya oleh media-media yang memang sengaja menjatuhkan citra pemerintah ya. Bijak dalam mengambil referensi dan semoga kita tidak teradu domba. Salam waras. Salam. Woi Tempo, dengerin tuh. Po ati. Tempo maning guys. Aduh, ini gimana? Ya kan saya udah bilang, Tempo tanpa Jokowi itu tidak bisa mendapatkan uang. Dengan ya mengulas tentang Pak Jokowi, otomatis kan rame itu, cuan mengalir ya guys ya. Ternyata ada backingan dari Mak Banteng. Soalnya kalau Anies kayaknya ya apa sih ya, ada duit. Terus juga yang paling sangat bermusuhan itu adalah dari Partai Merah guys itu. Yang namanya bangkai mau kemanapun, mau dimanapun kalian itu sembunyikan, akan tetap tercium juga. Aduh, dan semoga sehat selalu untuk keluarga Pak Jokowi. Kalian memang luar biasa.